Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bawain general reading. Temanya adalah pikirannya akhir-akhir ini tentang kamu ya. Pikirannya seperti apa? Karena ini general reading, bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading, kamu bisa kontak-kontak yang ada di description box video ini ya. Siapa yang kemarin nungguin video baru dari aku? Video baru nggak ada, aku nggak upload apa-apa, aku nggak bikin video. Kayak yang udah aku kasih tahu, aku sebelumnya flu dan akhir-akhir ini beberapa hari ini kepala aku udah pusing. Ya kan, kalau flu pusing terus makin hujan lagi, makin kedinginan, aku bener-bener nggak enak sih. Badan aku udah nggak tahu deh rasanya apa, udah lemes. Tapi ini aku sempetin bikin video. Setelah ini juga aku ada satu klien. Ya udah ya, semoga bisa kita bikin video. Oke, karena ini kita mau narik energi seseorang, aku bakal kasih waktu kalian ngebayangin seseorang ya. Ini banyak banget kartunya, aku pakai warna hitam dan ada deck baru yang bakalan aku pakai. Yes, kalian bayangin seseorang yang kalian mau cek energinya ya. Oke, silakan. Udah, kita mulai. Pikirannya akhir-akhir ini tentang kamu. Aku ngerasa di sini ada yang berharap ya. Ada yang berharap padahal udah berjauhan. Mereka yang masih berharap sama kamu padahal udah berjauhan. Terus aku lihat pikirannya akhir-akhir ini tentang kamu. Ada yang dia tuh kayak pengen munculin diri lagi ke hadapan kamu. Kayak pengen kayak pengen hadir lagi gitu loh ke hidup kamu. Iya. Cuma saat ini memang lebih banyak kayak diam aja. Kayak memantau atau memperhatikan aja dari kejauhan. Aku ngerasa di sini mereka udah lebih dewasa ya. Makanya lebih kalem. Buat kamu sama dia memang udah berjauhan, sebenarnya dia tuh kayak bingung ya. Bingung, kepikiran, agak-agak stres. Dia tuh kayak sakit hati, sedih sama keadaan. Karena dia kayak gak bisa berbuat apa-apa ya. Udah gitu banyak dari mereka tuh yang kayak gak mau sakit hati juga, gak mau sakit hati lagi. Jadi cari aman dia tuh mainnya. Menyelamatkan diri sendiri dulu. Dia juga gak mau sakit hati. Aku lihat kalau akhir-akhir ini ya, memang mereka tuh kayak lagi sibuk sama karir, pekerjaan. Di sini intensinya dia belum terlalu serius ya. Mungkin ada yang lagi dekat sama beberapa orang. Tapi ada juga yang pengen ketemu sama kamu. Yang dekat sama beberapa orang nih kayaknya orangnya keras kepala. Terus kayak udah mati rasa atau gak punya hati orangnya. Kenapa dia pasif? Karena dia sibuk sama kerjaannya, karirnya. Dan dia ngerasa kayak udah capek, udah lelah sama hubungan ini. Jadi kayak udahlah, males gitu, diam aja deh. Tapi dia masih kepo sama kamu. Kayak masih ya kepo lah, masih pengen tahu, kayak masih ada tertarik gitu tentang kamu. Yang kepo ini masih punya perasaan sama kamu, ada feeling. Kenapa dia kepo? Ya karena dia ada perasaan sama kamu. Tapi dia ini takut loh sebenarnya buat maju atau buat nampilin diri ke kamu. Entah dia punya salah atau dia takut kontak kamu ya. Atau dia tuh bimbang harus gimana, atau dia bingung. Sebenarnya masih ada gak sih jalannya kalau buat deket ke kamu tuh? Dia tuh pengen berubah ya. Atau dia udah berubah ya.
Ini bisa beberapa macam sih artinya. Entah dia pengen berubah, entah dia memang udah berubah sikapnya ke kamu, atau dia ngerasa ya kalian berubah. Dia tuh bisanya cuma merhatiin dari jauh aja. Kamu sama dia juga ada batasan, aku lihat di sini. Dia membatasi diri, kayak kasih benteng gitu ya. Makanya sulit dijangkau. Kayak sulit dideketin gitu salah satu dari kalian. Kalau dia deket sama beberapa orang ya, dia tuh cuma yakinnya sama satu orang aja. Satu orang itu yang dia kepoin, yang dia cari tahu. Nah, satu orang ini sebenarnya udah ngejauh dari dia. Apakah itu kamu? Kadang dia tuh ada rasa emosi, kesel sama kamu. Makanya dia kayak ngejauh. Kalau lagi emosi, dia ngejauh. Kalau lagi kesel, dia tuh sebenarnya gengsi ya. Gengsian orangnya. Gak mau yang kayak diatur-atur, dia ngedeket duluan tuh gak mau. Tapi di sini memang ada dari mereka yang masih nungguin kamu. Diam-diam nungguin. Misterius, diam tapi nungguin gitu. Aku ngerasa kamu ada personal issue, ada masalah kamu sama dia nih. Atau ada konflik sebelumnya. Ini energi masa lalu atau orang baru ya. Aku ngerasa kalian ngecek energi seseorang dari masa lalu yang kebacanya nih. Tapi ada juga beberapa yang orang baru. Apa kalian ngecek 2 orang? Aku ngerasanya gitu sih. Sebenarnya dia gak baik-baik aja nih kayaknya. Energinya gak baik-baik aja. Mungkin dia sebenarnya ngerasa ada kecocokan di antara kalian. Kayak dia tuh pengen datang atau pengen menghampiri kamu sebenarnya. Ada sesuatu yang pengen dia lakuin. Kayak dia udah gak sabar gitu. Daripada nunggu-nunggu kamu, mendingan dia gerak duluan. Gitu. Bisa dibilang ya, kalau dia seseorang dari masa lalu, waktu yang dia lalui itu kayak sulit sebenarnya buat dia selama ini. Cuma dia berusaha jalanin aja. Banyak kecemasan, banyak ketakutan. Iya. Ini kan kamu ngejauh ya kayaknya sama dia. Kamu ngejauh sama dia pun kayak stres dia nih. Kepikiran walau dia sebenarnya berpikir kayak ya kamu tuh masa lalunya dia gitu. Tapi kenapa dia masih kepikiran terus? Apa jangan-jangan kamu yang tarik energinya dia? Sebenarnya banyak dari mereka yang udah punya pasangan, ya kan? Kayak udah punya seseorang di sampingnya dia. Tapi energinya masih ketarik-tarik ya sama kamu. Kayaknya kalian pernah ada janji atau satu omongan kalau kalian pengen punya hubungan yang serius ya kayaknya. Ada yang dia nih, kalau dia nggak tahu kabarnya kamu, ada yang dia nih kayak cari-cari kabarnya kamu, cari-cari kamu gitu. Kamu kabarnya gimana gitu. Itu buat yang sama sekali nggak ada kontak ya, kayak susah gitu nyarinya, nggak tahu kontaknya masing-masing. Mungkin ada sesuatu yang dia pengen tunjukin atau dia pengen ungkapin ke kamu. Di sini ada loh yang masih ada feeling, perasaan, terus dia pengen offering something.
kayak pengen mengungkapkan perasaannya atau menawarkan sebuah hubungan ke kamu. Tuh, bener, di sini kayak ada sesuatu yang pengen dia jelasin ke kamu. Tapi banyak dari kalian tuh yang kayak udah cuek, nggak mau tahu deh mau ngomong apa, mau jelasin apa gitu. Tapi sebenarnya kamu juga masih kepo tentang dia. Buktinya kamu kepoin dia di tarot kan. Dia pengen bilang kalau dia tetap dekat sama kamu, dia tuh kayak punya beban. Nggak tahu hubungan kalian gimana emangnya. Kayak di sini kayak punya beban. Dia ragu sama hubungan ini. Tapi tetap aja di dalam hatinya tuh ada sesuatu yang kayak pengen dia tunjukin ke kamu. Kalau semuanya tuh nyata, real. Misalnya soal perasaannya gitu ya. Entah dia menjauh atau kamu yang menjauh ya. Kalau kamu yang menjauh, dia ngerasa kamu tuh sulit buat dideketin, sulit buat dikejar. Sikap kalian juga salah satunya udah dingin. Ya dia pasrah aja sih, let it flow aja. Dia juga tahu dia nggak bisa maksain kehendak di sini. Walaupun sebenarnya dia baper sama kamu. Tapi kalian kayak punya dunianya masing-masing. Kamu kemana, dia kemana. Di sini pengen ada transformasi yang pengen dia lakuin. Ya mungkin sebelumnya sesuatu selesai, terus dia pengen memulai sesuatu yang baru di sini. Cuma dia juga masih bingung sih. Ada yang baru selesai mungkin hubungannya sama kamu, terus dia pengen punya kehidupan yang baru, lembaran hidup yang baru. Tapi ada juga yang ngerasa kayak udah capek sama semuanya, terus lagi banyak masalah juga. Kalau dia energinya lagi mendekat ke kamu ya dia lagi kayak bucin sih. Fokusnya ke kamu aja. Tapi kalau memang energinya lagi menjauh sama kamu, ya dia lagi bucin sama orang lain mungkin. Sebenarnya kalian sama sih, sama-sama fokus ke karir aku lihatnya. Nah dia tuh kayak lagi bingung dihadapkan sebuah pilihan. Dia harus pilih jalan yang mana. Dia tuh kayak ada rasa masih pengen deket, pengen baik ke kamu tuh. Baik ya entah silaturahmi, entah nawarin bantuan ketika kamu butuh dia, entah saling support. Sebenarnya memang tipe orangnya tuh baik ya, suka kasih apapun atau suka bantu. Tapi energinya yang lain ya kadang sebenarnya dia lagi sibuk, tapi ada waktu dimana dia tuh sebenarnya males. Kayak nggak mau ngapa-ngapain, tapi harus dipaksa karena banyak, emang lagi sibuk gitu, banyak tugas dan kerjaan yang harus dia selesain. Jadi kamu tahu ya, kalau dia pasif ya dia fokusnya ke karir. Ada rasa dia tuh pengen nunjukin ke kamu kalau dia nggak bisa lakuin apapun. Kayak ini loh, gue nih nggak bisa ngelakuin seenak-enaknya apapun. Gue nggak bisa bebas buat bergerak. Tapi aku lihat ada juga yang memang kondisi keuangannya lagi nggak baik-baik aja. Ada yang nunggu pesan dari kamu nih. Ada yang nungguin kamu hubungi mereka. Dibilang dia masih baper sama kamu. Tapi kan bingung nih, stres. Stresnya ya karena banyak kerjaan. Tambah hubungan kalian mungkin lagi gak baik-baik aja juga. Dia ngerasa lagi apa ya, lagi gak di dalam posisi yang aman, lagi dalam posisi yang gak baik-baik aja. Bingung dia nih, bingung.
dia sering overthinking sebenarnya, terutama di jam-jam malam sebelum tidur. Ada yang sampai susah tidur sih. Iya, susah tidur, insomnia, atau jam tidurnya berantakan. Kalau kamu LDR sama dia ya, misalnya jauh nih, dia tuh ada keinginan buat nyamperin kamu, pengen ketemu, meet up face to face. Ya walaupun kalian jauh kan perasaannya masih ada, masih terbayang-bayang soal kamu. Dia tuh kayak pengen masih saling berkabar sama kamu. Yang berkabar ini ya, ada rasa pengen punya hubungan yang baru sama kamu. Kayak apa ya, sesuatu yang baru gitu, hubungan yang pengen dia mulai lagi. Balikan maksudnya. Iya, kalau kamu ngerasa ada seseorang yang tiba-tiba chat kamu atau hubungi kamu, nah itu ada peluang dia pengen ngajak balikan, pengen punya hubungan lagi sama kamu. Dia pengen ya kamu sama dia jadi sepasang kekasih yang bahagia, yang apa ya, yang cocok, yang sama-sama happy. Sebenarnya banyak hal sih yang dia pikirin, makanya dia lebih banyak diam nih. Paling dia sharing ke teman-temannya aja, orang terdekat, harus apa, bagaimana, mengurangi beban pikiran. Tapi kalau ke kamu, dia malah banyak diam. Yang banyak diam ini sebenarnya ragu-ragu sih. Energinya banyak yang susah jauh sama kamu, susah lepas, maunya dekat, masih mau dekat sama kamu. Cuma aku ngerasa kamu sama dia sama-sama bingung, nggak tahu harus gimana, nggak tahu apa yang harus dilakuin. Makanya kadang banyak dari mereka yang udah deh maju aja dulu gitu, muncul aja dulu ke kehidupan kamu, tapi habis itu dia on off, bingung harus ngapain. Barusan aku istirahat. Seperti biasa, aku kalau lagi nggak enak badan kan aku suka maksain bikin video. Tapi ternyata biasanya di tengah-tengah video aku tuh suka kayak tiba-tiba kayak enak, pusing atau apa gitu, rasa-rasa kayak mau pingsan. Istirahat terus aku lanjut lagi. Ya udahlah, kalau kayak gitu nggak bikin video aku lemes terus, jadi males terus. Jadi memang harus dipaksakan. Selama masih oke sih nggak apa-apa lah ya dipaksain. Kita lanjut ya. Pikiran dia akhir-akhir ini tentang kamu, kayaknya banyak dari mereka yang mencari tahu tentang kamu di sosial media. Kayak ya cari tahu apa aja. Misalnya kamu posting apa, kamu update status apa gitu, mereka mau tahu. Apalagi kalau di blog ya, sama-sama ngeblok. Kadang kalau misalnya mereka mau cari tahu ya bingung harus gimana. Apa pakai second account atau pakai fake account gitu ya, terobos ke sosial media kamu. Sebenarnya kayak ada perasaan marah atau kesel yang dia pendam sih. Dia tuh ngerasa kamu tuh bikin hidup dia tuh beda, berwarna, colorful, full color, ya. Tapi aku ngeliat nih ya, banyak dari mereka ini orangnya egonya tinggi, gengsian. Jadi kayak nggak mungkin hubungin kamu duluan atau cari kamu duluan. Nih kan kelihatan di sini banyak dari mereka yang memang fokus ke keuangan sama karir, ke goals hidupnya, ke goals karirnya. Ada sih yang pengen ketemu ya, kayak mau ngajak kamu main, ketemu yuk, main yuk, pergi atau kemana, seru-seruan gitu, having fun. Kalau aku bilang mereka masih ada cinta sama kamu. Dan aku lihat di sini apa ya, ada yang masih nungguin kamu,
Terus ada yang emang nggak banyak ini sih, nggak banyak action, kayak pasif. Mereka ini ada juga yang tipe orangnya santai ya. Aku ngerasa ada kalian yang ngecek lebih dari satu orang nih, tiba-tiba mungkin pas di tengah-tengah kok ketarik energi yang lain gitu, orang yang lain, jadi bukan cuma satu. Karena ada yang orangnya santai, ada yang orangnya gengsian gitu, itu kan kayak beda banget. Apa yang kamu lihat di luar ini bukan dia yang sebenarnya. Kayak ada sesuatu yang dia tutupin, misalnya kayak dia nggak baik-baik aja, tapi dia pura-pura baik-baik aja, dia kasih lihat ke luar. Dia nggak menunjukin mungkin kalau dia tuh lemah. Di sini ada sisi maskulin, kayak dia nggak bakal nunjukin lah kalau dia lemah, sedih gitu di depan orang banyak. Cuma ada dari mereka yang kayak nggak bisa lepas gitu dari kamu energinya, maunya deket terus. Kayak apa ya, kayak mengandalkan kamu banget, kayak susah lepas. Kalau yang energinya masih kerasa di kamu ya, atau energinya memang yang lagi deket ke kamu, ada loh dia tuh keinginan mau serius punya hubungan sama kamu. Dia masih sering kayak apa ya, kamu tuh kayak masih suka menghantui hidupnya dia, masih suka terbayang-bayang. Kayak apa ya, misalnya ada berapa bulan atau udah berapa tahun kalian ngejauh, tetap kayak ujungnya mikirin kamu lagi gitu. Aku ngerasa banyak dari mereka ini kan transformasi ya, ada perubahan. Terus mereka tuh banyak banget introspeksi. Oh, gue salahnya apa sih selama ini, tuh gue salahnya di mana, kayak apa. Cuma ada juga yang nggak mau minta maaf, kayak gitu. Energinya tuh kayak apa ya, kayak masih di kamu terus, berharap iya, tapi ada rasa sedih. Nggak tahu nih kalian komunikasinya gimana, entah dia direspon atau enggak sama kamu di sini. Soalnya ada yang sedih aku lihat. Tapi ada juga nih yang energinya orangnya agak-agak ini ya, apa ya, agak-agak ini fuckboy atau fuckgirl. Jadi kayak ya mungkin dia dekat sama yang lainnya juga. Tapi ada juga dari mereka yang udah mati rasa. Ya apa ya, udah mati rasa terus nggak mau action apa-apa, kayak diam aja. Udah males, kayak udah males berjuang effort buat cinta gitu, kayak udah males. Apalagi kalau misalnya dia ngerasa punya amarah, sesuatu yang bikin dia marah, nah itu dia lebih pilih buat ngejauh aja daripada ribut. Kalau dia bisa bilang, sebenarnya dia udah gak mau bahas-bahas yang dulu sama kamu. Apapun yang terjadi sebelumnya, entah kalian ada konflik, ribut, marah, atau ada apa, dia gak mau bahas yang dulu. Seandainya pun kalian komunikasi lagi, baik ya, maunya baik-baik aja. Kayak gak usah ngerasa sesuatu pernah terjadi gitu sebelumnya. Ada nih, misalnya kamu sama dia udah gak komunikasi nih lama banget, dia tuh pengen cerita, pengen update kehidupannya ke kamu. Sama ini gimana kehidupan dia menjauh dari kamu, tanpa kamu. Ini aku ngerasa energi seseorang yang baper banget, kayak kesepian, kayak ngerasa gak ada yang ngerti atau gak ada yang peduli sama dia. Ini orang-orang kesepian ini yang memang tipenya itu apa ya, tipenya
dominan. Dia nggak mau diatur-atur, dia nggak suka gitu buat apa ya, kayak cari-cari orang duluan, gengsian, egonya tinggi. Nah itu yang merasa kesepian. Akhirnya saking dia bingung sama hidupnya, dia lebih pilih menutup diri, menarik diri dari sekitar. Tapi buat mereka yang memang ganteng atau cantik, sebenarnya banyak yang mendekati dia. Dia lebih kayak coba buat nice aja, tapi belum ada gerak yang gimana-gimana banget. Banyak yang mendekat. Tertutup sih. Entah mereka banyak yang memang orangnya tertutup, atau memang ya lagi menutup diri. Fokus ke ini, ke diri sendiri. Ada yang fokus ke spiritualitas, mendekatkan diri ke Tuhan. Karena kan ada yang punya masalah nih, makanya lebih dekat ke Tuhan supaya lebih tenang gitu ya. Kalau dia feminin sih sebenarnya ada sesuatu yang pengen dia akuin sih ke kamu. Kalau dia feminin banyak yang suka cari-cari perhatian, kayak flirting atau mancing-mancing, bikin status di sosial media lah atau apalah gitu, biar di komen, biar dia replay. Tapi kalau memang dia orangnya toksik, nah yang toksik ini aku ngerasa dia nggak mau ngelakuin apa-apa nih, lagi nggak pengen ngelakuin apa-apa aja buat hubungan kalian. Kalian di sini ada yang cinta segitiga ya, third party. Yang third party ini cinta segitiga juga ada yang memang orangnya lagi cuek, lagi males gitu loh sama keribetan soal relationship. Tapi yang toxic ini aku ngerasa walaupun dia diam, dia tetap memperhatikan kamu dari kejauhan. Ada yang masih punya feeling sama kamu, hatinya tuh masih ada kamu, kayak kamu punya space di hatinya, cuma dia aja yang tahu. Ada yang mereka tuh sebenarnya mixed feeling, jadi mereka ada marah, kesel, tapi juga ada yang nunggu kalian, masih mau nunggu, tapi juga masih ada yang punya perasaan. Ini kan banyak juga nih yang energinya lagi gak baik-baik aja, lagi negatif. Mereka tuh kayak butuh pencerahan, tau gak? Butuh insight. Iya. Kalau butuh pencerahan bilang aja gitu ya, suruh ke tarot reader. Promosi dong. Yaudah, itu aja ya. Nanti kita lanjut di tema berikutnya. Zodiak dia atau zodiak kamu ada zodiak Virgo, Leo, Aries, Libra, Gemini, Taurus, Pisces. Inisial hurufnya nama kamu atau nama dia ada huruf M, S, L, E, G, Q, Y, V, B, A, R, dan X. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching ya. Doain aku semoga cepat sehat. Biar bisa tetap produktif ya, dan kalian juga sehat-sehat terus. Amin. Tetap tungguin video aku ya. Stay positive, with your heart, mind and soul. Bye-bye.